Ya, puji Bapak Yahweh. Seperti biasa, kita harus paham untuk memahami Daftar Elohim, kita kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Karena tanpa ini kita akan buta, saudara. Ya, kita tidak bisa melihat kebenaran secara presisi. Ya, ini penting sekali karena di dalam akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Ya, luar biasa sekali. Sangat detail, kaya raya, dan memberkati kita semua. Di luar akar pola Ibrani, acak-acakan. Ya, amburadul, kacak-kacakan, dan miskin. Ya, tidak banyak yang bisa digali. Dan kita juga punya penyingkapan rahasia Daftar Elohim. Di dalam tahun kita ini kita sudah dapat melihat ya karena di tangan kita ada Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Jadi Tanak dan Brit Gadasa itu menceritakan mengenai sejak daripada Shamayim atau sorga diciptakan beserta isinya ya sampai nanti di dalam um, Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu sudah lengkap di tangan saudara dan saya. Ya, lengkap dan detail. Ini luar biasa, ya. Jadi di tangan kita ini sangat ajaib. Ya. Tapi sebelum masuk di soal Purim, ya, saya ingin bertanya kepada saudara, jika saudara punya anak ya, saudara punya anak atau punya keponakan ya sedang main-main di apa itu namanya di park ya atau di playground ya tempat permainan anak-anak dan tiba-tiba saudara duduk agak jauh ya mereka sedang asyik main dan kemudian saudara melihat ada seekor anjing yang mendekat ya kira-kira tindakan saudara apa? Usir anjingnya, Pak. Usir anjingnya, oke, Langsung anak untuk melindungi. langsung. Dipukul, Pak. Kalau lihat berbahaya, anjingnya membahayakan, langsung dipukul. Nah, kalau saudara lihat anjingnya seperti anjing yang digambar ini, menurut saudara bagaimana? Langsung Lempar, dipukul, Pak. Langsung dilemparin. lempar pakai kayu. Nah, saudara tahu Anjingnya kira-kira rabies, Pak. kira-kira kode apa ini dia? Anjingnya kenapa ini? Rabies. Rabies, Pak, apanya? Ya, jadi kalau saudara lihat anjing, Yes. mulutnya itu berbusa-busa seperti itu. Ini jelas dia kena rabies, saudara. Ya, dia kena rabies. Sekarang saya mau tanya pada saudara, ya, kita interaksi sebentar aja ya, nggak lama-lama kok. Rabies itu bakteri. Bakteri, Pak. Rabies itu bakteri atau virus? Virus. Virus. Virus, Pak, virus. Virus mematikan. Virus. Ya. Virus mematikan. Itu adalah virus. Ya, jadi rabies itu bukan bakteri, tetapi virus. Ya, ini saya klik dari Google, saya teks, saya copy, saya potong. Dikatakan rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ini dari alodokter ya, .com kalau saya. Iya, alodokter.com mengenai rabies. Begitu gejalanya muncul, dapat dipastikan virus rabies sudah menginfeksi otak, sehingga kondisi penderita bisa memburuk dengan cepat. Akibatnya, penderita dapat mengalami komplikasi gagal nafas, henti jantung, sampai kematian. Jadi, otak daripada orang yang digigit rabies itu dia brain inflammatory. Inflammatory itu otaknya dia membengkak, saudara. Ya, kena virus. Ya, ini virus. Nah, saya harus sampaikan ini ya karena supaya saudara hati-hati. Bukan soal masalah rabies. Kalau saudara lihat anjing model kayak gini, saudara bisa ambil pentung, saudara usir, saudara lawan, ya, asal saudara jangan kena gigit. Lindungi anak-anak. Bukan soal itu saja. Akan tetapi ada yang jauh lebih dalam mengenai rabies ini, yaitu kita harus hati-hati dengan yang namanya transferring spirit. Itu yang saya maksud.
rabies spiritual rabies. Ya, ini berbahaya sekali. Dan memang kasusnya tidak banyak ya, karena sudah ada vaksinasi untuk khusus anjing supaya tidak kena rabies. Ya, tetapi di daerah-daerah tertentu itu masih sangat besar kemungkinan dapat menyerang manusia. Jadi hati-hati. Tapi yang saya maksudkan adalah transferring spirit. Bukan rabies secara fisik, tetapi rabies secara alam supernatural. Ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Karena itu saya sebagai pemberita Dafar Elohim, saya tidak ingin saudara keracunan. Mau tidak mau, kalau ada pengajaran-pengajaran yang sumbang, pengajaran-pengajaran yang melenceng, dan juga ada yang namanya statement-statement yang dipakai ya untuk mengaburkan pengertian Dafar Elohim, saya punya kewajiban untuk memberitahu sama saudara. Ya, entah itu saudara mau terima atau tidak terima, itu bukan urusan saya. Kalau mau terima syukur, nggak terima ya terserah. Iya kan? Jadi dalam hal ini bagian saya adalah memberitahu supaya saudara tidak kena rabies spiritual. Karena ini bahaya sekali, saudara. Ya. Amin. Terima kasih Pak Yus. Jadi mau tidak mau, enak tidak enak, apapun yang saya dengar, ya, saya juga ada melihat beberapa hal yang ini tidak benar pengajaran ini. Ya saya harus sampaikan. Kalau saya diam saja, ya, bahaya sekali. Mengapa? Ya, orang-orang yang menangkap pengajaran yang salah, maka brain inflammatory-nya terjadi, saudara. Pembengkakan otaknya dan kemudian ya dia akhirnya mengalami kematian rohani, itu terjadi. Kalau saya tidak mengatakan ini kesalahannya ada di sini, ini kekeliruannya ada di sini, ya, itu kalau saya diam saja berbahaya sekali. Jadi saya harus ngomong sama saudara. Ya, ini loh kesalahannya ada di sini. Pola pandang orang ini begini dan seharusnya Dafar Elohim mengatakan begini. Ya, fair kan? Mereka boleh bicara kan, saya juga boleh bicara, ya kan? Nah, jadi saya tidak ingin saudara kena spiritual rabies. Ya, paham? Nah, kalau saya mengatakan, ya, membuat statement, oh nggak apa-apa, pasang aja pohon Natal, ya, atau pohon seperti ini, bulan apa saja saudara bisa pasang. Itu berarti saya meracuni pemikiran saudara. Benar kan? Iya kan? Ya. Nah, saya nggak jadi berkat. Wong kita ini sama-sama kepengen rapture lah, saya juga kepengen rapture. Ya kan? Kok saya mengeluarkan statement yang salah? Berarti kan salah nih ceritanya. Kalau salah, apakah harus diteruskan? Kalau diteruskan, hancur saudara. Seperti hari ini. Ya, ada lemak ikan, ada martabak, ada prosetan dan sebagainya. Hancur kan? Ya, itu kan gara-gara ketidaktahuan dan pemelencengan di kebenaran Dafar Elohim itu dialihkan sedikit saja, akhirnya melenceng, ya kan, jauh sekali. Dan itu merupakan sebuah penyesatan. Jadi kalau ada statement-statement yang dikeluarkan di luar sana dan itu bertentangan dengan Dafar Elohim, ya saya harus ngomong. Karena itu, ya saya katakan, ya, fondasi iman saya, ini statement of faith saya, ya. Fondasi iman dan pengajaran saya berdasarkan hanya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim. Dan saya tidak berubah, ya. Saya tidak campur-campur, saya tidak berubah. Saya boleh memberikan kepastian buat saudara semua bahwa saya tidak mengadopsi apapun di luar kebenaran yang ditetapkan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach wa Ruach Yahweh Elohim. Saudara dapat memegang apa yang saya katakan. Karena di luar sana mereka mengatakan bahwa saya ini menggunakan LAI.
Memang saya harus akui, ya, saya pakai LAI. Tapi nggak LAI tok yang saya pakai. Saya juga melihat IMB. Di dalam menyediakan Dafar Elohim dengan cara supaya saudara dapat menerima dengan baik dan benar dan enak didengar, saya tidak mau pakai kalimat-kalimat yang sulit. Saya pakai LAI, saya pakai ILT3, saya pakai IMB, Indonesian Modern Bible. Saya juga pakai melihat dari terjemahan lama. Saya juga lihat dari King James Version, New King James Version. Saya juga cek di dalam Hebraic Root Bible Version. Ya, kemudian Tyndale, Interlinear, dan Strong Concordance. Jadi saya sebelum menyampaikan kepada saudara, itu saya perhatikan hal-hal ini. Ya, kalau sampai ada ayat-ayat yang sumbang, saya coba kembali dengan version-version atau terjemahan-terjemahan yang lain, ya, sehingga saya dapat memberikan penerangan kepada saudara dengan mudah diterima dan mengena. Jadi, ya, kalau saya berikan di dalam LAI, ya, itu bukan berarti saya menyembah sesembahannya LAI, saudara. Ya, kemudian saya pakai kutip IMB, kemudian saya pro juga dengan apa yang dikatakan IMB dengan menggunakan kata Yesus. Kalau LAI pakai Allah dan Yesus. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa saya punya iman tidak kepada sesembahan yang bukan dari Israel. Ya, dan saya tidak mau beralih ke pola lama saya. Saya tetap ada di dalam fondasi Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi tujuan saya untuk memberikan saudara di dalam pengertian dari sudut pandang bahasa yang dipakai oleh LAI, EMB, ILT3, ya, Hebraic Root Version, New King James, dan macam-macam, itu untuk memudahkan para pendengar dalam memahami Dafar Elohim. Bukan untuk menyembah sesembahannya LAI, karena di dalam LAI ada tulisan Allah dan Yesus. Ya, jadi di luar sana ada yang mengatakan saya tidak konsisten, yaitu dengan menggunakan LAI, IMB yang di dalamnya ada kata Allah dan kata Yesus, sehingga mereka membuat pandangan bahwa saya ini sudah mulai campur-campur. Saya katakan tidak benar. Saudara boleh klip ini boleh dipotong, ya, dan disebarluaskan. Saya tidak berubah. Saya beri satu pemahaman. Bagi yang percaya betul-betul kepada ILT dan mengagung-agungkan ILT, nggak masalah. Cuman masalahnya begini. Ya, saya kasih satu ayat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 yang berbunyi, "Hai Theophilus, sesungguhnya aku telah membuat risalah yang pertama, ya, mengenai segala sesuatu yang mulai Yeshua kerjakan dan juga ajarkan." Oke. Ayat ini ada di dalam ILT3 dan di dalam Brit Kadasa, Perjanjian Baru. Ya, saya mau tanya, ayat ini dikutip dari bahasa Ibrani atau Yunani untuk diterjemahkan dalam ILT3? Yunani, Pak. Ibrani atau Yunani? Ibrani. Ibrani, Pak. Oke. Berani, Pak. Ada yang berani menjamin bahwa betul-betul Ibrani karena ada peristiwa di mana seluruh kitab suci yang tertulis dalam Brit Kadasa telah dibakar habis. Bagaimana dengan peristiwa itu? Kadasa kan yang nulis murid-murid Yesua, Pak. Betul, akan tetapi kan sudah dibakar terlebih dahulu. Tapi sebelum dibakar, mereka sempat menerjemahkannya di dalam bahasa Yunani. Nah, ILT3 ini ngambil dari mana? Dari Ibraninya atau dari Yunaninya? Dari Yunani itu Pak, diulang lagi Pak. Yunani, Pak. Berapa paham di sini?
Jadi ILT3 itu ngambilnya juga dari Yunani. Betul, Pak. Kita bisa paham. Oke. Iya, 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 iya. Karena kan yang aslinya sudah dibakar dulu dalam betul, Pak. peristiwa narkoba. Direproduksi ulang, Pak, dengan bahasa Yunani. Iya betul, tapi setelah maksud saya sebelum peristiwa Barkoba, maka mereka punya kesempatan untuk menerjemahkannya di dalam bahasa Yunani, ya kan? Saat itu ada bahasa Inggris tidak? Ya tidak ada dong. Oh, Inggris saja belum muncul kok. Ada bahasa Jerman tidak? Tidak ada toh. Lah berarti ILT3 ngambil dari mana? Ibrani atau Yunani? Yunani, Pak. Mas Yunani. Nah, kalau dia ngambil dari Yunani, itu berarti saya bisa tampilkan teks Yunaninya. Di dalam teks Yunani yang menjadi landasan ILT3, itu bunyinya adalah ya Kisah Rasul 1 ayat 1, ton men proton logon epios samen peripanton o theophile hon R1 ho Yesus poien tekai dedaskein. Saudara bisa baca sendiri. Di situ ada kata Yesus. Berarti ILT juga bergantung kepada Yunani di dalam terjemahannya. Dan kalau begitu saya bisa ngomong, oh kalau gitu yang disembah ILT3 juga Yesus. Apa benar demikian? Tidak. Oh tidak toh ya. Terima kasih. Untuk tanggapannya Brisco. Benar tidak dong. ILT juga dia menyesuaikan. Oh ini Yesus ini salah. Jadi harus diganti Yeshua. Iya kan? Jadi bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya ini menyembah sesembahnya LAI, saya katakan sama mereka, kalian juga ILT3 menyembah Yesus. Tidak berdasar, Pak, itu, Pak. Nah, kan? Jadi statement itu tidak punya dasar apa-apa, saudara. Tapi statement itu meracuni. Karena itu saya harus luruskan. Ya. Kalau dalam Tanak, perjanjian lama Tanak, Ibrani, ayo kita ngomong. Saya juga pakai Tanak. Ya kan? Saya enggak pakai kata Allah. Karena tidak ada kata Allah di dalam Tanak. Sangat jelas. Tetapi di dalam Brit Gadasa, sama saja ada Yesus kok. Ya kan? Apa bedanya? Tetapi mereka mengklaim ya bahwa saya menyembah sesembahnya LAI. Kan ngaco banget itu pikirannya seperti itu. Inilah virus rabies. Jadi saudara jangan kena, saudara. Kalau tadi saya ditanyain di awal, kalau saudara ada anjing rabies bagaimana? Saudara pasti akan menjauh. Ada yang berani? Ada rabies saudara dekat-dekat? Ya mati, itu cari mati namanya. Ya, karena itu jauhilah pengajaran-pengajaran rabies. Ya, saudara bisa paham di sini. Jadi hati-hati ya. Di dalam mengeluarkan statement itu sebetulnya ya harusnya sih dewasa, tapi ternyata juga tidak punya kedewasaan mereka itu. Jadi saya harus jelaskan sama saudara-saudara sekalian supaya jelas. Supaya saudara tidak termakan dengan perkataan-perkataan virus rabies itu. Ya, oke. Yang berikut. Mana yang lebih penting? Manusia atau mobil? Manusia. Pak. Ya, atau maksud saya mana yang lebih berharga? Manusia atau mobil? Manusia. Oke, manusia lebih berharga. Kita setuju. Karena Dafar Elohim mengatakan bahwa kamu kalau memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, apa gunanya? Nah, dari situ kan kita bisa melihat Yeshua mengatakan bahwa manusia lebih berharga daripada mobil. Ya. Nah, kalau mobil saja yang saudara beli, saudara olesi dengan minyak urapan. Ya kan? Saudara beli mobil, kasih minyak urapan. Diolesi Benar. supaya dijauh Benar. dari apa? Dari aura atau roh-roh jahat. Supaya di situ merepresentasikan kehadiran Bapak Yahweh. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita mengolesi tubuh kita dengan minyak urapan? Sangat Boleh boleh. dong. Boleh dong, Pak. Aku tiap hari Boleh. Pak Yosef Roy.
Nah, sekarang masalahnya, apakah salah kalau saya pakai elemen ini ya untuk mengucapkan kalimat-kalimat profetik? Saya mengenakan ketopong keselamatan, saya olesi minyak urapan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Boleh tidak? Sangat Boleh. boleh. Dong. Boleh sekali. Saya Boleh dong. minyak urapan, saya taruh di ikat pinggang saya sebagai elemen merepresentasikan saya mengenakan elemen ikat pinggang kebenaran. Boleh kan? Boleh. Iya kan? Boleh. Boleh, sangat boleh. Anehnya mereka bilang kalau begitu lebih baik diselam saja semua ya, seluruh tubuh di dalam minyak. Lah kan itu Itu statement. kebablasan, Pak. Itu pemikiran negatif, Pak, yang selalu memperang, Pak, memberontak gitu. Nah, itu dia. Ya aneh sekali begitu loh. Nggak ada hubungannya dengan menyelam di mana itu namanya, di minyak urapan. Tapi dibuat nyeleneh. Ya dilebih-lebihkan. Ini virus rabies, saudara. Padahal Mengejek. padahal mereka percaya kalau mobil itu boleh diurapi. Kalau saya bilang, kalau diselam semuanya, mobilmu selaman sisan, dibaptis sekalian di minyak urapan. Bagaimana? Begitu. Ya kan? Buat kolam renang. Pak Yosef Roy, jangan dilayani yang kayak gitu Mobilnya mah. rusak, Pak. Mesinnya rusak. Kamu minum air minyak ya. Biarin Buhana aja. Surung, Buhana Apa itu? Surung, Buhana Surung. Ini bukan masalah jangan dilayani atau tidak. Ini sudah meracuni gitu loh. Harus dikasih Betul. Betul. bukan Biar dia masalah jangan dilayani. Kita nggak usah terlalu rohani banget gitu loh. Tetapi memang ini harus dikasih tahu supaya jangan banyak yang teracuni gitu loh. Iya, saya mempunyai kewajiban untuk memperkuat pola pandang pikir saudara dengan baik dan benar. Ya, karena saya nggak mau nanti satu kali di hadapan Bapak Yahweh, terus ada catatan, kenapa kamu ajarkan yang salah di sini? Wah, itu ngeri, saudara. Ya, kenapa kamu meracuni orang-orang ini yang sudah aku percayakan kepadamu? Kok kamu kasih pengajaran yang melenceng seperti ini? Saya nggak bisa jawab. Ya, kalau saya sampai melakukan itu, saya Siap, Pak. Siap. tidak mau melakukan seperti itu. Kalau tidak ada dasar firman-nya, ya saya tidak mau ngomong. Ya, tetapi di dalam masalah minyak urapan itu adalah pemakaian elemen. Begitu loh. Ya. Yang saya sayangkan itu nggak ngerti tapi ngomong, tapi ya susah, ya. Karena apa? Karena mereka punya hak untuk berbicara. Ya itu resiko mereka sendiri tanggung di hadapan Bapak Yahweh. Tapi saya nggak berani. Kenapa? Saya mau memberikan yang baik dan sehat untuk saudara dan saya. Ayo kita gandengan tangan masuk rapture. Itu tujuan saya. Ya, jadi saya tidak mau memperpanjang apa-apa atau mempersalahkan apa-apa, tidak. Ya, tapi coba berpikirlah dengan jernih begitu loh. Ya kan? Masa pemakaian elemen minyak urapan terus kita harus dibaptis di dalam minyak urapan? Kan itu kebablasan banget gitu, nyeleneh banget itu. Yang mobilmu aja baptisan, begitu kan? Ya kan? Dibaptis, dimasukkan di kolam baptisan begitu dengan minyak urapan sekalian. Ya kan? Nah, kemudian baru dikeluarkan ya, dan silahkan menikmati modelnya seperti apa. Ya, oke. Ya, jadi saya harus meluruskan saudara. Ya, pengajaran-pengajaran yang kebablasan saya harus luruskan. Ini loh sebetulnya yang normalnya itu di sini, yang baik berdasarkan daftar Elohim itu di sini. Ya, jadi saudara bisa tumbuh baik dan benar. Amin. Itu kerinduan saya. Saya rindu saudara sehat, jasmani terutama rohani. Ya. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk. Keren, Pak Yosef. Ya, kita akan masuk di dalam masalah Purim. Ya, saudara sudah baca mengenai Purim ini dari kitab Esther, ya, pasal pertama sampai 10. Saya nggak bahas mengenai sejarahnya, tapi saya berikan sesuatu yang lebih berharga untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, karena kita sekarang terus dipersiapkan menjadi 5 gadis yang bijaksana.
Kita adalah anak-anak Bapa Yahweh, kita adalah manusia-manusia Elohim yang terus supaya dipertahankan status daripada 5 gadis yang bijaksana. Ya, Amin. jadi ini yang saya berikan. Nah, tapi kita baca dulu beberapa ayat supaya saudara memahami. Ya, nah, sebelum saya masuk di dalam kitab Esther, ya, saya harus kasih tahu bahwa untuk masuk Shamayim itu bukan soal keselamatan tok, saudara. Keselamatan itu adalah langkah awal. Ya, keselamatan itu langkah awal. Tetapi di dalam Davar Elohim dan perkataan Yeshua itu lebih dari keselamatan. Keselamatan itu supaya kita masuk dulu. Tapi setelah itu apa yang akan diteruskan? Yeshua sudah mengatakannya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ya, silahkan Brother Henok. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengelolanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dibersihkannya, supaya menghasilkan lebih banyak buah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pohon anggur, akulah pokok anggur. Kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat dari ayat-ayat yang diungkapkan Yeshua dengan menggunakan contoh yaitu pohon anggur dan buah anggur. Saudara bisa lihat dengan menggunakan ini diharapkan mereka terbuka pikirannya, yaitu mereka melihat ada pokok anggur dan buah anggur, dan pengharapan yang Yeshua katakan di sini itu supaya anggurnya itu enggak sedikit-sedikit, saudara, tetapi menghasilkan buah yang banyak. Karena itu terus juga dibersihkan, dan carang-carang daripada anggur tersebut harus melekat kepada pokok anggur. Ini cara Yeshua luar biasa sekali, memberikan ilustrasi, ya, sehingga mereka dapat paham, termasuk kita sekarang. Oh, begitu ya, kita harus melekat. Kalau tidak melekat dengan Yeshua, ya jangan diharapkan kita bisa berbuah. Berbuah ini bukan memenangkan jiwa, saudara. Memang nantinya bisa memenangkan jiwa, tapi buah pertama adalah buah pertobatan. Kemudian dilanjutkan dengan buah-buah karakter itu dulu. Dan setelah itu, setelah meningkat, barulah buah-buah pelayanan dan jiwa-jiwa. Itu levelnya seperti itu. Jangan ujuk-ujuk ngomong buah, langsung ngomong soal memenangkan jiwa. Tapi dirinya sendiri masih terikat, repot itu ceritanya. Ya, jadi inilah yang dimaksud Yeshua. Supaya kita berbuah, saudara dan saya. Dan buahnya itu lebat. Ya, manis lebat untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Disinilah Yeshua juga mengatakan dalam bahasa yang lain, yaitu dengan menggunakan kata rewards, ya, atau upah. Ya, di tempat lain dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan orang kudus. Ya, inilah yang akan menjadi rewards atau upah yang akan mengikuti saudara dan saya selama-lamanya tinggal di Yerusalem yang baru. Ya, jadi disinilah pentingnya, bukan cuma soal keselamatan. Keselamatan itu adalah langkah awal. Ingat, saya berulang kali mengatakan bahwa keselamatan dan sampai rapture itu proses. Menolak proses berarti menolak rencana Bapa Yahweh, ya kan? Menolak rencana Bapa Yahweh untuk tumbuh. Jadi kalau nggak mau proses, tapi kalau mau diproses, nah ini akan
membuahkan hasil yang banyak sekali, sehingga akan menguntungkan saudara sendiri, ya, menguntungkan saudara dan saya secara pribadi, ya. Balik ke diri kita masing-masing terlebih dahulu, karena ini proses pribadi lepas pribadi, dan setiap saudara itu punya masalah sendiri-sendiri, tantangan sendiri-sendiri, juga masa yang dihadapin itu berbeda-beda, situasinya beda-beda, tetapi kita punya roh Yahweh yang sama, yang ehad, yang satu, yang sanggup menolong saudara di dalam setiap posisi saudara, kondisi saudara, situasi saudara, untuk kita tetap bisa berbuah. Ya, kita juga punya masa lalu yang sendiri-sendiri. Hanya Ruach Yahweh Elohim lah yang memampukan saudara dan saya berbuah dengan luar biasa seturut rencana daripada Bapa Yahweh. Ini ajaib, saudara. Ya, luar biasa. Nah, jadi ingat ya, bahwa masuk Syamayim bukan hanya sekedar soal keselamatan saja. Tidak. Kalau nek soal keselamatan, ya, Yesua nggak usah repot-repot ngomong seperti ini. Lebih baik Yesua ngomongnya misalnya seperti ini. Setelah percaya kepadamu, langsung sambar beledek, mati, langsung masuk Syamayim. Selesai cerita. Tapi kan tidak demikian, saudara. Ya kan? Jadi Yesua juga melihat faktor proses pertumbuhan saudara dan saya. Ya, bisa dipahami. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan upah, untuk menghasilkan rewards, untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi saudara paham. Ya, kita akan masuk di dalam ayat mengenai Esther, yaitu Esther 2. Ayat 5 sampai 9 dan 12 sampai 16. Silakan Brother Renok untuk dibaca 5 sampai 10 dulu, kemudian saya akan beralih ke screen yang lain untuk baca selanjutnya. Terima kasih. Esther 2 ayat 5. Di dalam istana Susan terdapat seorang Yahudi. Namanya adalah Mordekai, anak Yair, anak Simei, anak Kish, orang Benyamin. 6. Ia diangkut dari Yerusalem sebagai tawanan, dan bersama dengannya adalah Yekonya, Raja Yehuda, yang telah ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babylon. 7. Mordekai membesarkan Hadasa, yaitu Esther, yang merupakan anak perempuan pamannya, karena ia tidak mempunyai ayah atau ibu. Gadis itu berparas cantik dan bertubuh elok. Di hari kematian ayah dan ibunya, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. 8. Maka terjadilah ketika keputusan dan perintah raja terdengar, banyak gadis dikumpulkan di dalam istana Susan di bawah pengawasan Hegai. Lalu Esther pun dibawa ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para wanita. 9. Gadis itu baik menurut pandangannya. Bahkan Esther menimbulkan belas kasihan di hadapannya, sehingga Hegai mempercepat perawatannya, sampai tiba saatnya untuk memberikan wewangian kepadanya. 7 orang dayang istana raja dipilih untuk melayaninya di luar istana raja, dan Hegai memindahkan dia dan dayang-dayangnya ke tempat yang terbaik di dalam balai para wanita. 10. Esther pun tidak mengungkapkan kebangsaan dan asal-usulnya, karena Mordekai melarangnya. Ya, silakan dilanjut. 12. Setelah selesai masa perawatan selama 12 bulan sesuai peraturan bagi para wanita, sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya, 6 bulan untuk pemakaian minyak mur, dan 6 bulan untuk pemakaian minyak wangi dari rempah-rempah dan wewangian lain bagi para wanita. Maka tibalah giliran bagi setiap gadis untuk masuk menghadap Raja Ahasweros. 13. Dengan cara inilah seorang gadis masuk menghadap raja. Segala yang ia inginkan haruslah diberikan kepadanya untuk dibawanya dari balai para wanita ke dalam istana raja. 14. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali ke dalam balai para wanita yang kedua di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, dan penjaga para selir. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja.
kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil menurut namanya. 15. Ketika tiba giliran Ester, anak Abihail, paman dari Mordekai, yang telah mengangkatnya sebagai anak untuk menghadap raja, Ester tidak mencari sesuatu apapun selain apa yang dikatakan Hegai, sida-sida raja, penjaga para wanita. Dan Ester mendapatkan perkenaan dalam pandangan semua orang yang melihatnya. 16. Kemudian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros di istana kerajaannya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahannya. Iya, terima kasih. Saudara tahu nggak bahwa kitab Ester ini yang saudara baca ini adalah satu-satunya buku yang tidak ada kata Elohim, tidak ada kata Yahweh. Ya, nggak ada, saudara, di dalam terjemahan baik Inggris maupun Indonesia. Unik memang, ya, sepertinya itu sebuah kisah yang kebetulan dan kebetulan dan kebetulan. Kisah kira-kira seperti itu. Iya kan? Coba saudara cek, siapa yang sudah tahu masalah ini? Tidak ada, Pak. Memang tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Kata Elohim tidak ada satupun, dan juga kata Yahweh itu juga tidak ada. Iya, semuanya itu sepertinya kebetulan dan kebetulan dan kebetulan. Tapi ingat, di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau saudara dan saya hari ini tanggal 23 Maret, saudara sudah 24 Maret, ya, 2024. Kalau kita bisa menerima Dafar Elohim, ini bukan kebetulan. Bapak Yahweh itu sudah panggil saudara terlebih dahulu. Saudara, Amin. ya, Benar banget, Pak Yosef Roy. ya, jadi ini ada kodenya. Ya, kita bisa ambil seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan, supaya saudara menjadi lahir di dunia ini, apakah saudara racing? Tahu racing? Membesar. Race. Balapan, Pak. Balapannya. Saudara balapan ya? Balap. Bukan lontong balap, balapan ya. Karena Balapan. Bertanding. bertanding enggak? Bertanding. Ya. Ya, terima kasih Bu Ana, karena Ibu Ana kan dari nurse. Ya, aku senang bahasa Inggris, Pak Yosef Roy. Saudara dan saya itu bertanding. Mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa? Bukan Satan. Satan. Bukan. Bukan. Apa dong? Diri sendiri. Bukan. Oh, diri sendiri. Iya. Egoisme. Bukan. Apa Saudara. dong? Sel sperma yang lain, Pak. Betul, terima kasih. Siapa yang jawab itu? Pak Judi ya? Sucianto. Iya. Jadi saudara mengalahkan sperma-sperma yang lain. Oh, gitu ya. Lihat toh. Nggak paham. Lihat toh, kalau telur untuk wanita kan cuma satu. Sedangkan sperma yang dikeluarkan laki-laki itu kan jutaan itu, saudara. Saudara lihat aja prosesnya. Itu jutaan itu. Sel-sel sperma itu jutaan, dan saudara pemenangnya. Saya pemenangnya. Jadi di hadapan Bapak Yahweh itu kita itu ditetapkan pemenang. Amin. Haleluya. Saudara, loh. Ya. Nggak cuman sperma itu cuman satu bil gitu aja kan, lari begitu aja untuk mencari apa itu namanya, telur. Betul, Pak. Betul. Kepingin anak. Kan tidak demikian. Yang dikeluarkan laki-laki itu kan jutaan itu. Dan saudara, Bapak Yahweh sudah tahu loh. Ini bakal jadi pemenang nih. Gitu. Jadi kita diperlihatkan sama Bapak Yahweh, bukan dianggap. Kita diperlihatkan pada Bapak Yahweh, kita dikasih kesempatan. Saudara dan saya percaya kepada Bapak Yahweh, kita adalah pemenang-pemenang di hadapan Bapak Yahweh. Ini dahsyat, saudara. Ya. Amin. Amin. Rendah hati, minder hati, wes, aku kok hidupku sial terus, salah.
Iya, salah di hadapan Bapa Yahweh. Kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Kita adalah pemenang-pemenang karena kita juga sudah mengalahkan jutaan ya yang namanya sperma-sperma itu yang bersaing dengan kita. Dan anugerah Bapa Yahweh kita jadi manusia. Ya. Nah, kalau kita jadi pemenang, maka Bapa Yahweh sudah memanggil kita terlebih dahulu. Ya, ini luar biasa. Karena itu Bapak Yahweh bukan cuman membuat saudara dan saya selamat, tidak, tetapi terus boleh meningkat di dalam rencananya. Itu kasih Bapak Yahweh yang luar biasa. Ya, jadi dahsyat sekali. Bukan satu kebetulan. Kalau yang namanya, ya, saya kembali lagi ya, ayat yang ke-5. Dikatakan adalah Mordekhai itu dari suku Benyamin dan kemudian dia dibawa di dalam pembuangan. Lihat ayat yang ke-6. Dia diangkut di Yerusalem sebagai tawanan. Saat itu bersama-sama dengan Yekonya, Raja Yehuda. Loh, ya kan? Tapi Mordekhai, dia tetap menaruh iman percayanya sebagai orang-orang pilihan yang terpilih di hadapan Bapak Yahweh. Dia maintain di sana. Dia mempertahankan di sana. Aku tidak boleh mati di tengah jalan. Aku harus hidup dan menjadi berkat di dalam kehidupanku untuk diriku sendiri dan juga untuk jiwa-jiwa. Karena itu dia sampai di Babel dengan selamat. Banyak yang tewas, banyak yang mati, banyak yang sakit, banyak sekali yang menderita dan dibunuh di tengah perjalanan. Saya bisa lihat, tapi Mordekhai, dia jadi pemenang. Saudara dan saya jadi pemenang. Jadi jangan sampai waktu yang sudah sebentar lagi akan rapture, saudara undur. Rugi. Kemudian bukan soal undur. Ya, kalau undur itu mungkin terlalu jauh. Kena virus rabies. Itu berbahaya. Jadi jangan kena virus rabies. Ya. Hati-hati, mematikan loh. Tadi kan kita sudah lihat di atas. Itu virus membuat otak membengkak dan mati, saudara. Jadi hati-hati, jangan sampai ada spiritual rabies. Menggagalkan rapture yang sudah ada di depan mata buat saudara. Saya bisa lihat? Jadi, pertahankan. Baik. Nah, dia punya keponaan, ya, namanya Hadasa. Hadasa ini bahasa aslinya, maksudnya meaningnya, artinya itu adalah sejenis bunga. Ya, sejenis. Pak. Itu sepupunya sebenarnya. Jelas itu. Oh. Jadi sepupunya ya? Iya, jadi Hadasa ini anak dari pamannya Mordekhai. Anak perempuan pamannya. Jadi iya ya, sepupu. Dia punya paman. Iya, betul. Ya, terima kasih ya. Bukan keponakan, sepupunya. Ya, Hadasa. Nah, Hadasa itu meaningnya adalah ada sebuah bunga yang wangi, ya. Itu artinya diambil dari sana, saudara. Dan kemudian dia karena tercakup masalah Raja Ahasiweros, yaitu Ahasiweros, kalau saudara sudah tahu, dia memecat permaisurinya, ya, dan dia lagi cari permaisuri yang baru, maka Esther tercakup. Saudara kan sudah baca di situ. Ya, Hadasa tercakup, dan kemudian Hadasa dikasih peringatan, kamu jangan mengungkapkan identitasmu. Karena apa? Karena orang-orang Babel itu juga benci kepada orang-orang Israel. Ya, karena itulah diubah namanya oleh Mordekhai dari Hadasa menjadi Esther. Ya, itu alasannya. Baik, kita akan melihat yang lebih spesifik. Nah, ada hidden code di sini. Kalau saudara lihat di dalam Esther 2 ayat 16, dikatakan bahwa ini peristiwanya Esther sudah matang banget ya, sudah dipersiapkan untuk dipertemukan dengan Raja Ahasiweros. Ya,
yang berbunyi, kemudian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros di istana kerajaan pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tevet, ya, bisa Tebet atau Tevet lebih tepatnya, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahannya. Apakah ini satu kebetulan? Angka-angka 10 dan 7. Kita tahu angka 10 adalah angka, hurufnya apa? Yod, ya. Yod itu, ya toh? Dan Yod itu juga merupakan lambang yang bisa dikatakan bahwa itulah tangan Bapak Yahweh. Tangan Bapak Yahweh membawa Esther untuk ketemu dengan sang raja, ya, yaitu memerintah di dalam kerajaan, ya, pada tahun yang ke-7, ya. Jadi dipertemukannya di manakah maksudnya di sini? Tidak lain adalah mempelai Yeshua HaMashiach, ya, akan mendampingi Yeshua HaMashiach. Ya, saudara dan saya yang di rapture menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, kita akan mendampingi Yeshua HaMashiach di dalam pemerintahannya, yaitu tahun yang ke-7. Saudara bisa lihat ini kode hidden code, saudara, sebetulnya. Ya, siapa yang bawa kita? Tidak lain adalah tangan Bapak Yahweh. Betul kan? Ya, ini hidden code yang pertama. Bisa paham di sini. Ya, saudara jangan mikirnya begini loh. Ahasveros lah orang kafir. Nah, ya kan, loh, jangan ngomong seperti itu, saudara. Ini kan cuma contoh saja, ya kan. Ini kan perumpamaannya, ya kan, dengan menggunakan angka 10 dan angka 7 yang muncul di dalam Esther 2 ayat 16. Ya, Esther itu sebagai gambaran daripada saudara dan saya, ya, yang akan dibawa oleh Ruach Yahweh Elohim bertemu dengan sang raja. Ya, raja ini bukan Ahasveros, tapi Raja Yeshua HaMashiach. Ya, bisa dipahami, itu hanya analoginya seperti itu. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Ya, ini hidden code-nya. Kemudian, yang saya maksud adalah untuk mencapai level yang lebih tinggi. Kalau seandainya Esther atau Hadassah itu tidak tercakup saat itu, ya hidupnya ya begitu-begitu saja, saudara. Ya, dia tetap membantu Mordechai sepupunya, ya, mungkin jualan, mungkin berladang, ya sampai tua dan mati, ya kan? Tetapi Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa untuk bawa si Hadassah itu mencapai level yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, saudara mau nggak dibawa ke level yang lebih tinggi oleh Bapak Yahweh? Mau. Ya, saya sangat positif sekali, respon saudara pasti mau. Nah, tapi kita harus melihat level-level apa saja yang harus dilalui. Sebetulnya level ini cukup banyak, saudara, tapi saya simpulkan sedikit saja. Ya, karena saudara menghadapi masalah sendiri-sendiri dan setiap orang masalahnya beda-beda, ya, tidak sama. Ya, tidak sama, kondisi tidak sama, situasi tidak sama, posisinya juga tidak sama. Ya, tapi prinsip yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya sama. Itu luar biasanya. Dan pertolongan Bapak Yahweh untuk kita boleh naik level yang lebih tinggi itu sama. Ya, prinsipnya karena kita dibantu oleh tangan yang kuat, yaitu tangan Bapak Yahweh. Lihat kan, tadi ada angka 10. Kita dibawa oleh tangan yang kuat, yaitu tangannya Ruach Yahweh Elohim, Bapak Yahweh sendiri. Bukan cuman itu. Kalau saudara perhatikan pengajaran saya mengenai fiancé, ya, Ribkah atau Rebeka itu dinaikkan, ya, untuk mencapai Yisak, ya, dia dinaikkan satu binatang, yaitu onta, ya kan, dinaikkan onta sama Eliezer. Ya, saudara lihat aja pengajaran fiancé atau tunangan. Dan ontanya itu jumlahnya 10 juga, saudara. Apa ini kebetulan? Kenapa kok enggak nyiapin 15? Kenapa enggak 20? Kenapa kok cuma 10? Atau kenapa enggak sempurna aja 7 atau 8?
Tidak, tapi tertulis. Peristiwa itu menyatakan bahwa Eliezer membawa onta 10. Ya, itu sebenarnya buat kode buat saudara dan saya. Ya, 10 itu adalah yod. Ya, tangan siapa yang bawa kita? Tangan Ruah Yahweh Elohim, tangan Bapak Yahweh. Karena apa? Ribkah dinaikkan onta. Ya, itu luar biasa. Saudara pelan-pelan akan memahami, ya, punya sense, punya kejelian spiritual untuk bisa melihat, memahami Dafar Elohim. Luar biasa, saudara, indah sekali. Yang pertama, untuk mencapai level yang lebih tinggi, itu dibutuhkan ketaatan. Ya, setiap saudara harus ada ketaatan. Ingat, ketaatan di sini bukan taat pada hal-hal yang salah, tapi taat kepada Dafar Elohim di dalam pola yang benar. Itu penting. Ya, bukan ngawur ketaatannya. Ya, banyak orang di luar sana taat tapi ngawur, tapi salah. Ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita taat pada Dafar Elohim dengan pola yang benar, maka kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Di mana ketaatan Esther? Esther ini atau Hadasah ini taat, yaitu di dalam Esther 2 ayat 1. Esther pun tidak mengungkapkan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekhai melarangnya. Dia taat loh. Seandainya dia nggak taat, habislah dia di sana. Habis. Ya, kenapa? Karena ada kebencian yang luar biasa. Ingat, zamannya Esther ini, zamannya Mordekhai, zamannya Hadasah ini adalah zaman perbudakan. Ya. Kalau penguasa dia mau ambil seenaknya, bisa enggak? Bisa. Bisa, saudara. Jadi, kalau Esther tidak taat, ya, dia tidak selamat, saudara. Dia bisa jadi bulan-bulanan itu sama pegawai-pegawai, bahkan sama prajurit-prajuritnya si Ahasiweros, saudara. Saudara bisa lihat, karena itu Esther harus taat. Dia harus menyembunyikan dari mana asal-usulnya, kebangsaannya dia apa. Saudara bisa paham di sini? Dia harus menyembunyikan nama aslinya, Hadasah. Ya, dari situlah ketaatan. Saudara juga kalau mau naik level lebih tinggi, ya mesti taat, saudara. Ya, nek tidak taat, ya itu namanya memberontak. Kan tadi di setiap kita ada deklarasi, kita tidak mau ada kutuk-kutuk pemberontakan, ketidaktaatan itu harus disingkirkan. Ya, hati-hati. Harus ada ketaatan. Yang kedua, yaitu harus mau dipisahkan. Esther 2 ayat 8. Bisa bantu Brother Henok untuk baca buat saya. Terima kasih. Esther 2 ayat 8. Maka terjadilah, ketika keputusan dan perintah raja terdengar, banyak gadis dikumpulkan di dalam istana Susan di bawah pengawasan Hegai. Lalu Esther pun dibawa ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para wanita. Ya, terima kasih. Ya, di sini harus dikumpulkan di istana Susan. Nggak boleh balik lagi ke rumahnya masing-masing, saudara. Jadi kalau mau untuk mencapai level yang lebih tinggi, maknanya adalah kita harus dipisahkan dari siapa saja yang membenci Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kalau tidak, nanti ketularan. Ya, hati-hati. Jadi harus dipisahkan. Harus ada pagar. Ya, harus ada jarak. Ya, bukannya sombong, tidak. Tetapi kita tidak mau sampai iman kita itu terkontaminasi. Ya, kita harus fokus karena sebentar lagi rapture, saudara. Ya, saudara perhatikan. Henok saja kita tahu kan dari kitab Henok, mau di rapture sama Bapak Yahweh, dia dipisahkan, saudara. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Abraham. Bapak Yahweh berkata, Abram, kamu keluar dari sanak saudaramu, dari tempat komunitasmu, dipisahkan. Saya bisa lihat proses pemisahan ini adalah penting sekali di hadapan Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dipisahkan itu bergantung
kepada Bapak Yahweh dan membangun relationship dengan Bapak Yahweh. Itu tujuannya, ya, sehingga tidak terkontaminasi. Ini penting sekali. Banyak yang di luar terkontaminasi, ya. Hati-hati, setan pakai banyak cara, ya. Bahkan saya harus akui, harga yang harus dibayar itu tidak murah. Ada yang dibenci oleh keluarganya, ada yang disingkirkan oleh keluarganya, ada yang dicaci maki, ada yang diolok-olok, ya, karena dipisahkan. Suami tidak mau lagi memperhatikan istrinya karena suaminya menganggap istrinya sudah miring pikirannya karena percaya Bapak Yahweh. Si suami tetap di dalam pola Yunani. Saya harus kasih tahu, Yeshua sudah menubuatkan dan menjanjikan banyak hal yang luar biasa. Kefa saat itu pernah bertanya, kami sudah ikut engkau, kami dapat apa? Yeshua katakan, kamu akan dapat rewards dan kamu akan dapat hidup kekal. Ya, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Ada suami juga yang ditinggalkan istrinya. Ada anak-anak ditinggalkan orang tuanya, bahkan sebaliknya. Musuh orang itu adalah keluarganya sendiri. Tapi ingat, sebentar lagi ada rapture. Jangan lupa, saudara. Sebentar lagi ada rapture. Saudara yang menderita, mungkin saudara menangis sekarang. Tetapi ingat, tidak lama lagi akan terbalik. Mereka yang akan menangis. Ya. Haleluya. Saudara bisa paham? Saudara yang akan tertawa terbahak-bahak, ya, dengan sukacita di dalam Mazmur. Benar sekali, Pak Yosef Roy. Benar sekali. Mazmur 126, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dan penuh sukacita membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 akan tergenapi tidak lama lagi, saudara. Ya, coba saudara pikirkan baik-baik. Apa yang menjadi prioritas saudara? Suami atau istri, anak atau keluarga, teman atau komunitas dibandingkan dengan rapture. Pikirkan baik-baik. Ya, Rabi Saul mengatakan penderitaan yang engkau derita di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Tidak sebanding. Yeshua juga mengatakan, aku akan menghapus air matamu. Ya kan? Luar biasa enggak? Sebentar lagi saudara yang menangis akan tertawa. Mereka yang tertawa sekarang akan geru-geru. Tahu geru-geru? Itu Ibu Rina. Ya, Nangis. Nangis kejer. Bukan cuma menangis, bukan cuma meneteskan air mata, geru-geru. Itu artinya kejer, kejer, Meraung-raung, Pak. meraung-raung. kita bisa lihat Menyesal. penyesalan yang tidak bisa diselesaikan karena Benar. kita ketinggalan rapture. Saudara bayangkan. Ya, saudara bayangkan. Jadi saat saudara menderita sekarang, menangis sekarang, ini saudara dapat kesempatan untuk bikin rewards. Caranya bagaimana? Tetap mengasihi mereka. Tetap mengasihi mereka. Ya, doakan mereka, kasih tahu kalau sampai kamu ketinggalan, jalan satu-satunya adalah meterai kelima. Ya, meterai kelima. Saudara simpen pengajaran meterai kelima, ya, saudara upload dan kemudian saudara simpan di hard disk saudara masing-masing, bagikan sama mereka. Ya, meterai yang kelima. Ya, jadi kasih pesan 2 tahun sebelumnya, ya, 2 atau 3 tahun tergantung mau pola Shemitah atau pola Yobel. Ya, jadi saudara paham ya, harus ada pemisahan. Ya, akan ada pemisahan. Tetapi ingat, Yeshua mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku. Dan dia tunjuk, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku.
bagi mereka yang mendengar akan kebenaran Dafar Elohim, bukan orang-orang yang tidak mau taat kepada Dafar Elohim. Ya, haleluya. Yang selanjutnya, ya, tidak banyak yang saya berikan supaya saudara bisa mempraktekannya dengan mudah. Yang berikutnya, setelah yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah ketaatan, ya. Kemudian yang kedua adalah mau dipisahkan. Yang ketiga adalah mau dibentuk, saudara. Mau dibentuk, ya, pembentukan. Ini penting sekali juga, ya. Karena ingat, sampai kita rapture ini proses, saudara, ya. Harus ada pembentukan, yaitu di dalam Ester 2 ayat 12. Silahkan Brother Enoch untuk bantu untuk baca. Terima kasih. Ester 2 ayat 12. Setelah selesai masa perawatan selama 12 bulan sesuai peraturan bagi para wanita, sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya. 6 bulan untuk pemakaian minyak mur, dan 6 bulan untuk pemakaian minyak wangi dari rempah-rempah dan wewangian lain bagi para wanita, maka tibalah giliran bagi setiap gadis untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, cara mereka di dalam kerajaan-kerajaan dulu, ya, ini kan kerajaan-kerajaan kuno, ya, itu untuk mempersiapkan permaisuri, ya, mempersiapkan loh, ini karena ada banyak kandidat, ya, paham ya, jadi kandidat istilahnya itu ada banyak gadis-gadis, jadi mereka harus ngadep satu-satu kepada sang raja, ya, di sini adalah Raja Ahasveros. Nah, di sini mereka dipersiapkan itu 12 bulan, saudara. Bayangin, 1 tahun. Ya, 1 tahun itu ngapain aja? Ya, 1 tahun mereka dididik, saudara. Dikasih tahu cara berjalan, cara menghadap raja. Saudara tahu nggak? Cara menghadap raja itu tidak boleh melihat langsung hadap-hadapan. Nggak boleh, ya. Itu nggak elok, ya. Nggak ilok, ya. Jadi ngadep raja itu harus tunduk, saudara. Harus tunduk, tidak boleh, ya. Pendidikan, Pak. Ya, pentelengan gitu nggak boleh. Saya pentelengan, ya. Ya, pelotot-pelototan gitu, ya, melotot gini nggak boleh, saudara, ya. Ya, apalagi mendelik ya nggak boleh. Jadi harus tunduk. Mata itu harus di bawah, nggak boleh ngadep matanya raja, saudara. Ya, itu bisa dibunuh seketika itu ceritanya. Itu harus diajari. Kemudian cara jalannya, ya kan? Kemudian belum lagi cara berbicaranya. Wah, ada banyak, saudara. Nggak gampang. Ya. Kita nggak pernah ngalami, mikirnya sederhana, simpel gitu. Ya simpel karena saudara lihatnya ketoprak, saudara, ya. Itu kan saudara lihatnya ludruk, ya kan? Ya kan? Saya nggak tahu di daerah Batak ada ludruk apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Surabaya ada ludruk. Ya kan? Nggak ada ludruk di Batak. Kalau Batak itu nggak ada tunduk-tunduk, Pak. Tunduk-tunduk semu. Tunduk-tunduk semu, ya. Nah, kalau saudara lihat di daerah Jogja, Solo, keraton-keraton, itu kan saudara bisa memperhatikan di situ. Ya caranya jalan, ya toh harus hati-hati. Ya kan? Ya kan? Ada sampai yang mengatakan bahwa makanya Pak Yosep Roy, kalau orang Batak itu terpilih sekarang itu saya salut sekali. Berarti harus rendah hati. Dan ya, saya juga mau dibentuk untuk rendah hati seperti Pak Yosep Roy dan keluarga. Amin. ya, saudara bisa lihat. Jadi di dalam pola kehidupan sehari-hari dalam 12 bulan itu, mereka harus dibentuk. Saudara nggak dibentuk, ya susah. Lihat aja orang keraton itu, kalau jalan kan pelan-pelan gitu, ya kan. Saya mungkin berpikir itu mungkin takut nginjek tai ayam kali, mungkin ya. Jadi mereka pelan-pelan seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini saudara bisa bayangkan, kalau jalannya serampangan begitu, wah ini kan namanya kayak teroris begitu kan. Seperti itu, ya. Jadi diatur semuanya. Ya, sangat teliti dan sangat teratur. Kalau enggak, siapa yang dibantai? Yang ngajar dibantai, saudara. Ya kan? Kamu ngajari ngawur semua, dibantai. Ya, sama si rajanya. Ya kan? Enggak boleh. Jadi kita bisa melihat, kita kan di Indonesia kan ada keraton, ya. Jadi kita paling tidak punya ide lah, ya.
bagaimana posisinya begitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya harus dibentuk, saudara. Dan pembentukannya itu ada perawatannya juga. Dipergunakan 6 bulan pakai minyak mur. Siapa tahu di sini pakai minyak mur? Siapa tahu? Nggak kenal Pak minyak mur Pak Yosef Roy. Mahal itu Pak, minyak mur itu mahal banget. Betul, mahal. Saudara tahu side effect minyak mur? Cuma dengar kalau melotok Pak kulitnya. Iya, terima kasih Sister Vivi. Kulit saudara akan mengelupas kalau kena minyak mur. Saudara bisa lihat, kulit saudara bisa mengelupas. Karena itu dibutuhkan waktu 6 bulan untuk recovery. Saudara bisa lihat di sini. Minyak mur itu punya side effect. Itu sebetulnya ya, itu seperti resin ya. Kalau di sini bilang resin ya. Seperti kristal-kristal yang dihasilkan oleh pohon. Saya pernah mengajarkan ini di dalam kitab Wahyu. Sudah coba cari jemaat mur ya, jemaat Smyrna, mur, Smyrna. Coba cari di situ, penjelasannya di sana. Dan ini sebetulnya untuk wangi-wangian, ini untuk pedupaan. Ya, wangi-wangian. Nah, saudara tahu ada side effect yang berbahaya kalau sampai termakan barang ini. Jadi barang ini tuh tidak bertujuan untuk dikonsum secara tubuh fisik. Dan barang ini, mur ini, ya, bisa meneteskan minyak dan kemudian terkena kulit. Wah, bahaya, saudara. Ya, kulitnya bisa glodoki. Tahu ya, glodoki. Glodoki itu terkelupas. Ya. Oke. Saya berikan. Ini dia. Jadi, mur itu seperti apa ya saya bilang ya, kayak cairan yang keras begitulah ya, kayak sudah membatu dan itu dibakar, itu baunya wangi, saudara ya. Yeshua juga dikasih hadiah kan, emas, kemenyan dan mur, betul kan? Dan mur itu adalah untuk pedupaan. Pedupaan untuk dipakai sebagai apa? Pedupaan dipakai untuk memberikan aroma yang harum di kemah suci. Itu mur. Ya. Kalau di dukun-dukun tuh mereka pakai apa ya namanya? Untuk bau. Kemenyan bukan, kemenyan kalau di dukun. Ya, Dan kalau pakai dukun. Kemenyan pakai dukun. Dukun pakai kemenyan kok kualik. kalau itu kucing menjilat apa, Pak? Yang kalau misa Nah, saya nggak tahu. mereka pakai itu. Mereka pakai kemenyan juga, bau-baunya gitulah. Ya. Juga seperti kalau di kelenteng itu pakai Yosua, seperti itu. Ya, harum, bau baru harum seperti itu. Tapi itu hanya untuk wangi-wangian, saudara. Sedangkan mur ini sendiri tidak boleh dipakai untuk penggunaan secara fisik. Ini saya kasih tahu, fisik. Secara fisik kalau pakai minyak mur, itu bisa demamnya itu tambah parah. Kemudian terjadilah heart problems, ya, masalah jantung. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah. Bisa betul-betul low, bisa mati, saudara. Kemudian bisa pendarahan. Nah, kalau dipakai di kulit, ya, maka kulitnya akan rush, ya, akan kelontokin, saudara. Ya, jadi kenapa di dalam Ester 2:12 ini katakan 6 bulan untuk pemakaian minyak mur. Jadi mereka itu diolesi. Hadassah, Esther, dan juga gadis-gadis yang lain itu diolesi minyak mur. So bisa lihat, sehingga kulitnya mengelupas. Dan dibutuhkan 6 bulan untuk recovery. Mengapa hal ini ditulis? Kira-kira saudara bisa paham nggak? Ya Pak, untuk membersihkan kerohanian kita. Ada kan di firman Tuhan juga dibilang pencemaran-pencemaran rohani. Jadi harus dibersihkan.
Ya, itu kalau nanti kita bicara soal pencemaran rohani. Tapi kalau kita belum bicara soal pencemaran rohani, tetapi melalui peristiwa yang ada di dalam kitab Esther ini, Esther dipersiapkan ya untuk mendampingi raja. Saudara bisa lihat, Esther itu dipersiapkan untuk mendampingi raja. Lah kalau mendampingin raja, kemudian kulitnya boloten, saudara ngerti boloten? Nek sing Surabaya pasti ngerti. Beludukan, Pak. Itu banyak dakinya, boloten. Ya kan? Raja, Orang pasar London. ya rajanya membalik istrinya. Lah kok ini kono bolote ini, ya? Kan bisa dibantai itu si Hega itu. Betul kan? Ya permaisuri nggak boleh ada bolotnya, saudara. Ya nggak boleh, harus betul-betul mulus. Ya harus betul-betul wangi. Itu 6 bulan, itu membersihkan bolotnya, saudara, membersihkan dakinya. Ya kan? Jadi kulitnya harus direnovasi kembali. Kulit-kulit yang lama harus dibuang. Ya kan? Harus dibersihkan. Setelah itu dikasih 6 bulan lagi, diapain? Dikasih wangi-wangian, kan tulis gitu tadi. Nggak main-main loh, ngadepin raja, ini diproses. Saudara mau diproses nggak untuk jadi wangi di hadapan Bapak Yahweh? Amin, amin. Amin. Iya kan? Atau mau tetap punya bolot gitu, hitam-hitam bolotnya gitu di mana-mana, habis gitu baunya kecut gitu. Iya kan? Enggak lah. Mana mau? Pengantin aja nggak mau. Dia, ya jadi saudara dalam hal ini bisa memahami apa yang dialami oleh si Hadasa, betapa beratnya, saudara. Ya, Lucu, Pak. Aduh. Saudara mungkin tidak bisa membayangkan, ya, tapi saudara coba sedikit-sedikit bayangin. 1 tahun wis nggak ketemu, nggak ada chatting, nggak ada cellphone, text message, SMS, WA, nggak ono semua, saudara. Ngomong sama Mordekai, betul kan? Gimana caranya? Ketemunya cuma sama dayang-dayangnya aja 7. Tiap hari diolesi itu panas. Siapa yang di sini pernah mengalami kulitnya mengelupas? Wah, kan nggak enak rasanya. Betul kan? Itu Pak, Perih, Pak. iya, 6 bulan, saudara. Selesai itu program berikutnya, dicelup minyak wangi, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena raja kepingin yang wangi-wangi. Nggak ada raja kepingin, nyari keteak yang kecut. Ya nggak ada, saudara. Ya. Harus Oke, Tek. Ya. Saudara, kalau ini saya mau katakan bisa memang proses. Ibu Rina ketawanya enggak ini ya, Bu Rina. bisa menikmati Elohim itu lucu ya. Ya, kalau saudara bisa membayangkan, saya tak bayangkan, saya nggak habis-habis berpikir, saudara. Wah, luar biasa. Ya, yang dialami oleh Hadasa Esther. Saudara mau dibersihkan tidak? Di dalam perjalanan saudara untuk menemui Sang Raja Yeshua HaMashiach. Mau tidak? Mau. Harus mau, Pak. Harus. Tidak mau. Ya, wah repot, saudara. Tapi kan kerinduannya kepingin rapture. Tapi nggak mau taat. Ya, nggak mau makan tubuh Yeshua, minum darahnya di-maintain. Walesannya ngono ae. Ya kan? Sadar Pesah lah, setahun sekali tah. Wah, di mana ketaatannya? Di mana pembentukannya? Ya kan? Wis jorke ae, Pak. Wis jorke ae sing liyane. Iya, jadi saya pikir padahal ini proses loh. Kita lihat kitab Esther ini luar biasa loh. Prosesnya luar biasa. Ya.
Kalau saudara baca yang terakhir ya sudah enak, dia sudah jadi ratu. Ya sebelumnya jadi ratu ini loh. Ya, digosok-gosok tiap hari, ya dibersihin, dicek sama 7 dayang-dayangnya mana yang masih daerah-daerah yang bau, kecut dan sebagainya. Ya kan? Itu harus hilang semua. Ya, jadi untuk apa? Supaya juga si Hegai nggak dibunuh sama rajanya. Dianggap nggak berhasil. Ya kan raja boleh aja semena-mena. Saya kasih tahu, Hegai itu siapa? Hegai kan ditulis sebagai penjaga perempuan yang dikhususkan untuk raja kan. Saya kasih tahu, Hegai itu adalah Sida-Sida. Saudara ngerti Sida-Sida? Ya, sida-sida ya. Ya, Sida-Sida. Jadi laki, tapi ya kemampuannya itu harus dipotong supaya Ya. dia nggak bisa menghamili. Dikebiri. Iya, dikebiri begitu loh. Ya, itu Sida-Sida, saudara. Ya, dan terbukti beberapa, kalau saudara lihat di dalam pasal berikutnya kan ada Sida-Sida yang mau membunuh Raja Ahasiweros, tapi ketahuan sama si Mordekai, ya kan? Betul. Itu real, itu kemampuan laki-laki mau bunuh, ya kan? Tapi Hegai ini baik begitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi harus dihilangin semua kotoran-kotoran, ya. Kita maintain setiap hari untuk terima tubuh Yeshua dan darah Yeshua. Kan sudah diajarkan. Ya kan? Minumnya setahun sekali. Berarti sama dengan mandinya setahun sekali. Ya bolotan hitam, saudara. Jadi apa? Domba hitam. Itu penglihatannya tadi. Black sheep. Kanibal katanya Pak, kalau makan tiap hari Pak. Oh, kanibal. Iya, betul, Pak. Wah kok kanibal, nek kanibal lah sombilan. Iya kan? Bukan kanibal. Pak, Itu kan nyeleneh sekali. Itu kan cuma di yang tidak ada di atas. Itu kan cuma kata olok-olokan. Iya, itu kan cuma nyeleneh saja itu. Ya, kebablas. Sama kayak yang 70 murid yang yang mundur itu kan Pak, mereka juga kan bilang kanibal gitu. Sama ya seperti itu. Ya, jadi saudara bisa memahami dalam hal ini, kita dibersihkan terus untuk menghadapi sang raja, ya dibersihkan. Ya, akhirnya kita bisa lihat, ya black sheep itu siapa ya jelas, ya sheep itu kan domba, black itu hitam, jadi dombanya hitam, ya kan? Ya, kenapa jadi hitam ya bolotan, saudara, ya nggak tahu dibersih. Oke, yang berikutnya adalah ketepatan. Ini dia, ini penting saudara. Divine intelligence. Saya harus kasih tahu mengenai divine intelligence ini luas, ya. Divine intelligence ini luas. Jadi ini bicara mengenai ketepatan. Kita akan lihat ya, divine intelligence yang dimiliki oleh Hadassah, dimiliki oleh Esther. Ya, apa divine intelligence-nya? Ini penentuan, saudara. Kalau semua tadi persiapannya sama semua ya. Kalau dipersiapkan mungkin ada 10 atau 20 gadis-gadis termasuk si Esther Hadassah ya. Itu sama semua. Ya, sama semua. Harus melalui 6 bulan pakai minyak mur, kemudian 6 bulan dicelup minyak wangi dan sebagainya. Ya, itu sama semua. Tetapi yang ini perbedaannya. Saudara perhatikan baik-baik. Yaitu yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis yang lain. Dan ini dimiliki oleh Hadassah. Ini luar biasa. Ya, coba dibantu saya untuk baca ayat 13-14. Terima kasih, Eno. Esther 2 ayat 13. Dengan cara inilah seorang gadis masuk menghadap raja. Segala yang ia inginkan haruslah diberikan kepadanya untuk dibawanya dari balai para wanita ke dalam istana raja. 14. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali ke dalam balai para wanita yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, dan penjaga para selir. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil menurut namanya. Ya, oke. Ya, jadi ceritanya itu gadis-gadis itu
diurutkan, kemudian untuk menghadap raja, ngadepnya malam, pulangnya pagi. Ya. Dan kemudian sebelum ngadep raja, dia boleh pilih, dia dimasukkan di gudangnya raja. Ya. Di gudangnya raja itu banyak perhiasan-perhiasan. Banyak perhiasan, namanya Raja Soge, saudara. Raja kaya. Banyak perhiasan. Ya, dan di sana mereka dilepas untuk milih. Silakan pilih. Ya, kamu mau pakai apa untuk ketemu raja malam hari ini? Supaya raja berkenan kepadamu, supaya kamu jadi permaisurinya. Ya, jadi dimasukkan gudangnya raja, gudang perhiasannya raja. Wah, luar biasa. Ini cuma contoh kecil, saudara. Tapi lebih banyak, lebih spektakuler yang saya tunjukkan daripada yang saya tunjukkan. Ya, dan kemudian setelah dia masuk pada waktu petang, kemudian pada waktu pagi kembali, dan kemudian dibawa kepada pengawasan Saasgas, Sida-Sida. Ingat ya, Sida-Sida. Jadi ini orang yang dikebiri. Ya, dan kemudian dia tidak boleh masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja manggil dia. Paham ya? Jadi kesempatannya hanya berapa kali? 1 kali. Satu kali, Pak. 1 Kali. kali. Ini saya tidak mengajari sesuatu yang vulgar atau pornografi. Tetapi inilah sebuah realita kerajaan. Mereka masuk malam, itu mereka satu persatu. Jadi si gadis ini bersetubuh dengan raja. Itu maksudnya. Saudara paham di sini ya? Jadi menghadap gitu bukan cuma ngomong main catur atau main karambol gitu. Enggak, saudara. Enggak ada karambol. Apa main catur? Atau main dakon gitu ya sama raja. Tidak begitu, saudara. Ya, mereka itu bersetubuh. Itu loh maksudnya. Ya, gadis-gadis itu dinikmati tubuhnya sama raja. Itu loh maksudnya. Ya pasti malam, nek nggak malam diintip ambil pengawal-pengawal raja nih kisinan, ngerti maksudnya? Malu kan? Karena itu ditulis malam hari masuk sampai pagi keluar. Nah, tergantung rajanya mumet apa enggak atau menemukan sesuatu yang kecut ya di gadis-gadis itu, ya kan? Sudah ketemu sing kecut, ya sudah masuk jadi selir, gitu loh. Kemarin kan saya sudah ngomong mau jadi mempelai atau selir, ya kan? Jadi kalau sudah ketemu raja malam itu dan raja bilang, waduh aku mumet iki, ono sing gak beres iki, ya kan? Dia akhirnya dimasukkan di satu tempat yang lain di bawah pengawasan selir raja. Dan kalau raja ingat baru dipanggil. Nek gak ingat catatannya hilang, kobong atau catatannya sudah tidak tahu di mana, ya sudah lupa. Dia jadi selir seumur hidup. Tanpa ketemu dengan raja, tidak punya kesempatan, dia mati tua. Paham nggak di sini? Ini memang beda dengan modern sekarang ya. Modern kita pola pikirnya tidak begitu. Karena itu saya bawa saudara. Ini bukan soal yang vulgar. Ya, ini diceritakan untuk supaya kita paham gitu loh. Cuman 1 kali ketemu sama sang raja. Ya, setelah itu selesai. Dia tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki lain, prajurit-prajuritnya raja tidak boleh. Nggak ada yang namanya perkawinan dengan sida-sida. Sida-sida sudah dikebiri. Ya, nggak mungkin. Begitu loh. Jadi dia sudah diambil keperawanannya sama raja dan dia tidak dipanggil selama-lamanya. Dia mati sampai tua. Itulah nasib selir. Ngeri ya. Jadi Kita nggak jadi selir, Pak. Nah, itu dia ya. Jadi ini kesempatan cuma sekali. Nah, kita akan lihat divine intelligence yang dimiliki oleh Hadassah. Ingat, tadi dikatakan sebelum ngadep raja, mereka dikasih kesempatan beberapa jam milih.
harta-hartani raja untuk dipakai. Ya. Mereka akan punya pemikiran masing-masing. Betul kan? Ya kan? Mungkin ada yang berpikir, wah, aku kepingin kalung sing gede, begitu, ya, kalungnya besar. Atau bikin anting-antingnya yang menarik. Ini karena raja pernah menaklukkan, ya, dan pernah melihat anting-anting yang dipasang di hidung, kayak kelontengan sapi, seperti itu. Ya kan? Lo bisa jadi, saudara. Dia berpikir demikian kan? Ya kan? Jadi pada saat saudara kan harus tahu dong, ya. Kan saat itu nggak ada listrik, saudara. Ya kan? Supaya bisa menarik raja, bagaimana caranya? Ya pakai kemerincing. Kemerincingnya taruh di hidung gitu. Kelinting, 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 begitu. Ya, siapa tahu saat itu raja sedang menaklukkan kerajaan yang banyak sapi-sapinya. Dan perempuan-perempuan di daerah yang ditaklukkan itu, mereka menggunakan seperti itu. Dan raja melihat, oh ini bagus sekali, dibawa pulang. Dan ternyata mungkin salah satu perempuan itu punya asal-usul dari sana. Wah, menarik sekali. Siapa tahu sang raja Ahasiveros suka saya pakai, ya, namanya kelintingan di hidungnya gitu, kelonteng, kelonteng, seperti itu. Saudara. Ya bisa jadi kan? Ya kan? Jadi mereka boleh ambil, silahkan. Mereka ngadep raja. Ya, sore dilihat. Kemudian raja ini ngomong, ini sapi itu kok endi, ya kan? Sapi dari mana ini lewat ini? Tapi ya, Rajanya ketawa. kenapa? Rajanya ketawa sakit perut. Ya, wah. Tapi dia berkata, ini kan kelontengannya dari emas. Ya mungkin juga memikirkan bahwa nanti kalau raja meniduri dia, ada bunyi-bunyi yang musik yang dikeluarkan dari hidungnya. Wah, menarik sekali. Kan itu imajinasinya seperti itu. Ya kan? Kemudian begitu keluar, ternyata gadis yang lain melihat, nah ini kok nggak balik-balik lagi, nggak ada pengumuman, dia jadi pemenangnya. Mikir, ya kan? Mungkin nggak malam berikutnya, saudara. Mungkin minggu depannya kan rajanya juga kecapean, saudara. Ya kan? Mungkin 2-3 hari lagi. Masuk lagi gadis yang lain. Dia lihat gadis yang pertama, wah nggak berhasil nih. Pakai kelontengan seperti ini ya. Kemudian dia coba, oke, kalau begitu bagaimana dengan perhiasan yang lain? Nah ini dia. Yang lebih spektakuler. Ya. Dicantolkan hidungnya tajam, lebih banyak permatanya. Ya kan? Atau yang pakai di matanya. Ya, di hidupnya situ. Ya. Raja yang melihat matanya lebih cantik. Wah, ya kan? Mereka masuk. Mengerikan Pak itu, Pak. Bagi saudara mengerikan, tapi dulu ya enggak. Mungkin. Ya. Saya bisa lihat, wah, siapa tahu bisa memenangkan hati raja dengan menggunakan perhiasan-perhiasan seperti ini. Ternyata keluar, nggak dipanggil-panggil. Wah, begitu gadis yang berikutnya, mereka mikir, ayo sekarang bagianmu. Si Sida-sidanya ngomong, Hegainya berkata, bagianmu sekarang malam hari ini. Ya, itu gadis-gadis yang sebelumnya nggak ada yang cocok. Dia pikir-pikir, oke, kalau gitu yang pakai hidung saja ditolak, yang pakai di leher dan hidung ditolak, di mata ditolak. Nah, coba ada yang pakai seperti ini. Full. Oh ya. Jadi full permatanya. Juga perhiasan emas-emasnya untuk menghadap sang raja. Ya, jadi saat itu rajanya mungkin bingung. Ini kalau mencium ini mencium pipinya atau mencium emasnya atau permatanya. Ya, tapi imajinasinya mereka pikir raja kaya. Jadi mau mencium harta-hartanya begitu. Jadi dipasangin semua sak mukai sekalian. Ya, toh ternyata juga hasilnya dari kisah ini tidak ada yang dipilih oleh Raja Ahasiweros. Bagian berikutnya mungkin yang terakhir adalah si Hadasah, Esther. Ya, tertulis inilah divine intelligence-nya. Silakan Brother Heno untuk baca. Esther 2 ayat 15.
ketika tiba giliran Esther, anak Abihail, paman dari Mordekhai yang telah mengangkatnya sebagai anak, untuk menghadap raja, Esther tidak mencari suatu apapun selain apa yang dikatakan Hegai, sida-sida raja, penjaga para wanita. Dan Esther mendapatkan perkenanan dalam pandangan semua orang yang melihatnya. Iya, saudara perhatikan ayat ini yang saya garis bawahi biru. Ya, saya kasih warna biru. Esther tidak mencari sesuatu apapun selain apa yang dikatakan Hegai. Wow. Saya bisa lihat, dikasih kesempatan masuk ke gudangnya raja, Esther, dia bilang dia keluar dengan tangan kosong. Hegai-nya bingung. Loh, kamu tak kasih kesempatan, kok enggak milih? Esther bilang, menurut Hegai, aku cocok yang mana? Itu. Sudah bisa lihat? Dan Hegai saat itu, ya, dia ambil kalung tipis saja, anting-anting kecil saja. Dan ini cocok buat kamu. Saudara tahu nggak? Di sini bercerita mengenai Hegai itu adalah pictures atau gambaran daripada ruah Yahweh Elohim. Yang mengerti isi hati sang raja, yaitu Yahweh di dalam Yeshua. Saudara bisa lihat? Saat kita tanya sama ruah Yahweh Elohim, ini kesenangannya Bapak Yahweh itu apa? Saya bisa lihat, saya pernah katakan kan beberapa saat sama saudara. Kalau seandainya saya diundang oleh Bro Adi untuk makan, masih ingat enggak peristiwa itu? Bro Adi yang bayar. Bro Adi yang bayar, ya kan? Pertanyaannya, siapa yang milih makanan? Ya kan? Banyak yang beberapa ngomong yang milih makanan Bro Adi. Karena dia yang punya duit, dia yang bayar, dan dia yang ngundang. Tapi jawabannya salah. Yang harus milih makanan adalah orang yang diundang. Saya bisa lihat? Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, saudara jangan memenuhi keinginan Bapak Yahweh menurut selera saudara. Begitu loh ceritanya. Tanya sama ruah Yahweh Elohim, ini ketepatannya ada di mana? Dan disitulah bekerja dengan luar biasa. Itu divine intelligence. Ya. Saat itu saya juga sudah mesam-mesam dalam hati. Ya, saya tahu jawabannya. Ya, ini persis nanti seperti PR yang kemarin, dihancurkan atau diremukkan. Ya, saudara siap-siap aja. Ya kan, saya sudah tahu jawabannya. Oke, enggak usah dijawab sekarang. Sebentar lagi kita sampai di sana. Ya, saat itu saya sudah tahu jawabannya. Ya, kalau Bro Adi, ya, tahu persis tentang yang untuk menyenangkan, saudara pasti akan mengatakan yang milih makanan bukan Bro Adi, tapi saya. Saya bisa lihat, karena Bro Adi nggak tahu persis apa yang menjadi keinginan saya saat itu untuk makan apa saat itu. Begitu pula sama seperti peristiwa Esther di sini. Esther nggak ngerti, nggak pernah gombol sama raja, nggak pernah ngomong-ngomong sama raja. Nek Hegai lah ngomong loh. Jadi Hegai tahu, apalagi Hegai ditugaskan khusus sama raja untuk mempersiapkan permaisuri. Jadi dia tahu seleranya raja. Begitu loh. Ya kan? Siapa yang tahu seleranya Bapak Yahweh? Ya ruah Yahweh Elohim sendiri. Karena kan ada tertulis, roh daripada Bapak Yahweh, ruah Yahweh Elohim akan menyelidiki kita dan dia mengetahui rahasia kedalaman Bapak Yahweh. Betul kan? Dari situlah kita mengkomunikasikan, berkomunikasi. Ini Bapak Yahweh mau bagaimana? Begitu loh. Ya. Nah, jadi Hegai saat itu dia memberikan jawaban kepada Esther, ya, bahwa Esther, kamu lebih baik pakai yang ini saja. Inilah yang disukai oleh sang raja. Ya,
nggak usah permata yang gede-gede, ya, nggak usah pakai apa itu namanya kelontengannya sapi, ya, kayak sapi, ya, nggak usah pakai sesuatu yang spektakuler, tapi pakai yang sederhana saja dan nanti kamu akan terpilih. Karena apa? Lihat di garis di tulisan yang merah saya tuliskan dan Esther mendapatkan perkenanan dalam pemandangan semua orang yang melihatnya. Saya bisa lihat di sini. Jadi dia begitu lihat Esther, orang-orang ini senang, begitu ceritanya. Ya, Hegai juga sudah approve dan ini akan dilanjutkan ke level berikutnya, ya kan? Dites dengan sida-sida yang lain, dites dengan para dayang-dayangnya, berkata ini bagus apa yang diberikan oleh Hegai. Ya, jadi Esther nggak perlu repot-repot, dia langsung ngomong aja, ya, kira-kira apa yang cocok sama aku. Dan Hegai kasih, oke, barang ini kamu pakai, dan kamu pakai saja, kamu pasti akan mendapatkan anugerah daripada sang raja menjadi permaisurinya. Saudara bisa lihat? Dan Bisa, betul, Pak. ya, dan betul, tidak perlu berapa? Tidak perlu macam-macam. Saya bisa lihat di sini, nggak perlu macam-macam, sederhana saja, ya, sederhana. Tetapi rajanya langsung jatuh cinta, ya, langsung jatuh cinta, dan dia berkata, oke, dia jadi permaisuri. Amin. Yang penting hatinya, Pak. Pak Roy, Ya. ini Pak Roy ini Sister ada Fangsangnya. Ini Ibu Fangsangnya. Iya. Betul ya? Iya. Pretty, very pretty, very beautiful. Haleluya. Ya saudara kan bisa kontak itu Arizona 777, tanya aja langsung. Ya. Sudah kuduga. Kuduga. Ya, jadi inilah divine intelligence. Apa yang bisa menembus untuk mengetahui isi hati daripada sang raja kita, Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat, karena itu kan saya pernah katakan, saudara ke pesta bawa cincin atau bawa cowek. Cowek itu bahasa Surabaya, cobek itu bahasa Indonesia. Cincin lah, Pak. Cobek memang. Padahal fungsi cobek itu, wow, dahsyat sekali, saudara. Tanpa cobek, saudara nggak bakal makan enak, saudara. Kalau sambal, tomat, iya kan? Betul kan? Iya kan? Iya, tapi artinya boleh. Iya kan, tapi apakah saat saudara ke pesta, saudara bawa cobek gitu, kemudian tunjukkan ini adalah hidup saya, bikin makanan saya enak. Padahal cincin itu nggak bisa dibuat ulek-ulek loh. Cincin itu kan cuma dipamerkan saja, loh aku punya cincin misalnya gitu. Dia nggak pakai cincin sih, cuma ilustrasi aja. Betul kan? Tapi saat pesta, tempat yang wangi, tempat yang prestige, pamer ya Pak ya, pamer apa yang dia punya yang dibawa, dipakai semua Pak. sang raja mempelainya siapa? Saya. Nggak ada yang mau ngaku. Saya juga. Saya Pak. Ya, jadi saudara posisinya bagaimana? Cobek itu kayak pakaian ministry, saudara, ya. Tapi enggak, ya fungsinya seperti itu aja. Tapi satu yang lekat dengan jari daripada Bapak Yahweh, perhiasannya. Amen. Ya, jadi itulah yang memenangkan kontes daripada Raja Ahasiweros untuk mendapatkan permaisuri, yaitu Hadasa Esther. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Jadi saudara paham, oke? Ada safang-fang ya, Pak. Iya, jambul katulistiwa itu.
Ya, sekarang masalah yang terakhir, yaitu pilih mana? Dihancurkan atau diremukkan? Ya, saudara sudah menentukan jawaban masing-masing. Saya berikan background-nya. Ayatnya itu ada di dalam Lukas 20 ayat 17 sampai 18. Silakan Brother Enoch untuk membacanya. Lukas 20 ayat 17 sampai 18. Dan sambil memandang kepada mereka, dia berkata, apakah kemudian arti yang tertulis ini? Mereka telah menolak batu yang sedang mereka bangun. Batu ini telah dijadikan sebagai kepala batu penjuru atau the head of cornerstone. Setiap orang yang jatuh ke atas batu ini akan dihancurkan. Dan ke atas siapa saja batu ini jatuh, dia akan meremukkannya. Ya, jadi terima kasih. Brother Enoch, terima kasih. Jadi begini saudara, kisahnya itu ya, saat pembangunan Bait Elohim, itu kan batu-batunya itu sudah dipersiapkan sama Daud. Yang bangun kan Salomo. Jadi semua itu dibangun tanpa ada kedengaran palu. Itu tertulis ya, soalnya. Jadi saat bangun itu mereka kayak sudah jadi begitu. Tapi dalam arti mereka assembly. Nah, itu kan batu ditumpuk sama batu untuk jadi bangunannya daripada Bait Elohim yang dibangun oleh Salomo. Nah, di satu titik hampir selesai nih, ternyata ada satu batu yang hilang. Ya. Nah, mandornya tanya, coba kamu tanya sama yang buat batu, kok nggak ada batu yang satu ini? Padahal batu ini itu penting untuk penyelesaian. Ya. Ditanyakan sama yang menatah batu dari tempat yang jauh. Kan ini batunya gede-gede. Siapa yang tahu ke Israel pasti tahu lah, batunya gede-gede. Ya. Ditanyakan, ini kurang satu batunya. Si orang yang menyiapkan batu ngomong, kita sudah lengkap. Semua sudah tak kirim. Ya, ini peristiwa betul terjadi karena itu Yeshua mengambil contoh ya, mengambil contoh ini. Ini peristiwa benar terjadi dan kemudian kembali ke mandornya, kembali ke supervisor untuk pembangunan Bait Elohim ini dikasih tahu bahwa batunya sudah dikirim. Nah, cari, ternyata ada satu pekerja yang menganggap ada satu batu itu kok nggak pernah pas di tempat di mana saja. Dia nggak mikir bahwa batu ini adalah batu yang terakhir. Dia buang batunya, begitu loh. Dibuang batunya, kemudian dicuariin, saudara. Ketemu. Nah, inilah yang disebut sebagai batu penjuru. Yaitu batu penyelesaian semua rencana Elohim. Batu penjuru ini bicara tentang Yeshua. Saudara paham di sini ya. Jadi, dibuang, ya, karena dianggap tidak perlu. Itu maksudnya di situ. Padahal batu ini penting sekali. Ya, jadi saat batu itu ditemukan, maka selesailah pembangunan bait suci ini. Ya, tanpa batu itu nggak selesai. Yeshua adalah penyelesai daripada semuanya. Yeshua pernah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Saudara bisa lihat. Jadi dia adalah batu yang terakhir itu. Ya, paham ya? Nah, sekarang masalahnya dikatakan oleh Yeshua, setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur. Dihancurkan. Tapi, ya, selanjutnya dikatakan, ayat selanjutnya, ke atas siapa batu itu jatuh, dia akan remuk. Sudah paham di sini? Saya stop dulu. Saya ambil contoh, anggaplah ini sebuah batu. Ya. Jadi siapa yang jatuh kepada batu, jatuh, ini batunya ya, hitam ya, jatuh, maka dia akan hancur. Ini hancur. Ya, akan hancur. Ya, yang biru ini, dia jatuh, ini akan hancur. Tapi kalau sampai dia kejatuhan batu, maka dia akan remuk. Saudara paham?
Itu posisinya. Jadi siapa yang menjatuhkan atau jatuh ke batu itu maksudnya, dia akan hancur. Tapi siapa yang kejatuhan, dia akan remuk. Saudara milih mana? Diremukkan. Kejatuhan, Remuk, Pak. Dihancurkan. Saya pilih diremukkan aja. Dihancurkan, Pak. Remuk, Pak, remuk. Diremukan. Dihancurkan. Sendiri-sendiri. Ya, tulis sendiri. Saudara, yang pertama, yang jatuh ke batu dan hancur, ya, yang jatuh ke batu dan hancur, ya kan? Oke, jatuh ke batu hancur. Tolong saudara angkat tangan. Kasih angkat tangan. Yang milih ini, yang jatuh hancur, ya. Kasih angkat tangan. Sudah semua? Saudara, nggak boleh absen. Nggak boleh absen, nggak boleh milih dua-dua. Kemudian, oke, ini hancur. Jadi, ini hancur. Saya pilih hancur. Saya tadi pilih hancur, Hana. Saya pilih Hana hancur, pilih Pak. hancur. Oke, sekarang yang kedua. Oke, saudara cabut semua tangan saudara. Ya, saudara cabut semua tangan saudara. Sekarang kalau ini posisinya di sini dan saudara lihat ada batu yang saudara remove dulu semua tangannya ya. Jadi kalau enggak nanti saudara kedobelan. Ya, nanti kalau saudara kedobelan. Nah, ya, ini ada dua yang masih angkat tangan, Ibu Eva dan Sopiana. Ya. Oke, sekarang pilihan kedua adalah batu itu Yeshua ya turun menimpa dan kemudian remuk. Nah, oke. Pilih. Ya. Ini kalau masih ada yang abstain ini. Ya, oke. Sudah paham ya? Paham ya? Oke. Baik. Saya akan buka di dalam terjemahan yang lain. Ya, kalau di dalam terjemahan Indonesia itu hanya terima kasih saya bisa melihat. Jadi ini bukan nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita bisa lebih dewasa lagi dalam melihat kebenaran titik-titik Davar Elohim. Ya. Di dalam bahasa Indonesianya hanya tertulis dua perbedaan yaitu hancur dan remuk. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ya, kita lihat ya. Di dalam King James itu dikatakan hancur itu be broken, tapi kalau remuk itu adalah grind to powder. Bisa lihat ya. Kalau dalam American Standard Version, kalau hancur itu broken to pieces, sedangkan remuk itu adalah scatter as dust. Ya. Bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau hancur itu cuman patah-patah begitu loh ceritanya. Tapi kalau remuk itu jadi seperti pasir. Jadi seperti tepung. Ya, scatter as dust, kayak tepung. Kemudian grind to powder. Jadi seperti apa itu namanya? Bedak begitu loh. Ya, tahu bedak kan ya? Purol gitu loh ya. Nah itu kan bedak itu. Ya, jadi kecil-kecil, hancur total begitu ya. Bukan hancur ya, apa ya? Grinding ya. Jadi betul-betul ini ngomongnya gimana nih? Bahasa Inggris. Halus Pak. Kayak seproy halus. lembut. Dihaluskan. Digiling sampai halus, Iya, di-grind. digiling sampai halus, ya. Sampai lembut. Sampai lembut. Nah, Iya. pilih mana? Pilih Diremukan, Pak. lembut atau pilih yang patah-patah? Ya patah-patah diremukkan, Pak. Sampai halus, Pak. Sampai halus. Diremukkan, Pak. Diremukan, Remuk, Pak. Oke, jadi maknanya begini, saudara. Dikatakan bahwa kalau dia menjatuhkan diri kepada Yeshua dengan willingnya sendiri, dia akan patah. Ya. Tapi kalau dia keras dan Yeshua jatuh atas dia, bubar ceritanya.
Milih mana? Pilih mana? Yang pertama. bubar, Pak. Hancur. Yang pertama, Pak. Dihancurkan. Pertama, Pak. Dihancurkan. Iya, nggak bubar, Hancurkan, hancur. Pak. Untuk. Benar dong saya. Karena posisinya Hancur. kita dijatuhin sesuatu yang dari atas. Hancur total. Tidak tersisa. Bukan kita Tapi kalau kita Ya, itu Pak, yang nggak tersisa. ya, tapi kalau kita willing, kita punya keinginan, oke, saya akan taat, saya akan menjatuhkan diri saya kepada Yeshua. Yes. Kita mengenai aku punya keinginan untuk mau dibentuk. Iya. Aku tetap mempertahankan kekerasan hatiku dan akhirnya dipaksa ditindih dari atas. Saya bisa lihat perbedaannya. Itu adalah bercerita mengenai pembentukan. Saudara salah milih nggak apa-apa, itu bukan dosa yang besar. Pak Roy, tolong diulangi lagi Pak Roy, karena ada yang nyeletuk-nyeletuk. Jadi Pak Roy itu nggak dengar suaranya, putus-putus. Ya, Tolong Pak Roy. Jangan ngomong terus. Iya, tolong di-mute dulu, jangan jawab-jawab dulu. Ya, oke, mute semua dulu ya. Jadi maknanya begini. Ya, kalau seseorang dengan rela menjatuhkan dirinya untuk dibentuk, maka dia akan hancur, pasti. Ya kan? Karena ada bagian-bagian yang harus terlepas dalam kehidupannya. Itu menjatuhkan diri kepada Yeshua. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu keras hati, dikasih tahu dua blek, tegar tengkuk, keras kepala, dan akhirnya satu titik Yeshua berkata, tak jatuhin kamu. Habis dia ceritanya. Nggak lagi ada bentuknya. Jadi seperti powder, seperti bubuk, seperti pasir. Habis total. Saya bisa lihat, ya, karena apa? Karena waktunya habis. Dikasih kesempatan untuk menyerahkan diri dibentuk, tapi tidak mau dibentuk. Saya bisa lihat, hidup manusia itu cuma dua pilihannya. Mau dibentuk atau menolak dibentuk. Ayo, betul nggak? Kan nggak bisa ambil dua-dua kan? Ya, paham ya? Oke. Sebentar kita akan akhiri. Saya akan semua pertanyaan disimpan dulu. Jadi nanti saudara akan tanyakan. Jadi itu sebetulnya maknanya itu ada di situ. Ya. Nah, di ayat yang lain dikatakan batu penjuru itu sebagai batu sandungan. Ya, batu sandungan. Jadi siapa yang batu sandungan dan batu sentuhan. Jadi siapa yang tidak mau menerima didikan atau kebenaran Yeshua HaMashiach, maka orang itu akan tersandung. Nah, kalau dia sudah tersandung, dia jatuh nggak? Jatuh, saudara. Ya, dia akan jatuh. Ya, jadi maknanya itu ada di sana. Ya, pembentukan, saudara sebagai manusia, saya sebagai manusia pilihan cuma dua. Ya, pilihan cuma dua. Mau menyerahkan diri untuk dibentuk atau mau dipaksa untuk dihancurkan. Karena keras hati tetap ngeyel, tetap keras hati, ngengkel, ya, tegar tengkuk, leher beton, tidak mau dirubah-rubah. Saya bisa paham di sini ya. Ya, saya bisa paham. Jadi itulah pilihannya. Ya, saya akan lanjutkan sedikit. Ya, ini saya akan coba lihat satu ayat ya, sebentar ya. Ya, ini ada sister yang kasih ayat 2 Samuel 24 ayat 14. Mungkin Brother Henok bisa membantu untuk membacanya. 2 Samuel 24 ayat 14. 2 Samuel 2 ayat 24. 2 Samuel 24. Ya, oh ya. 2 Samuel pasal 24. Dan raja berkata kepada Arauna, "Tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga,
dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku 2 persembahan. 2 Samuel 24 ayat 14. Oh. Oh iya, oke. 2 Samuel 24 ayat 14. Dan Daud berkata, sebab hal ini, aku ada dalam penderitaan yang besar. Biarlah kita sekarang jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena belas kasihnya besar, dan jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia. Iya, terima kasih. Jadi Daud memilih saat itu untuk menjatuhkan dirinya ke tangan Bapa Yahweh. Karena di situ ada anugerah. Daripada dia keras hati, ndablek, tidak mau diubah, akhirnya dijatuhin kutuk, malapetaka. Saya bisa lihat. Jadi sebelum itu terjadi, kita merelakan hidup kita untuk diproses. Ini bercerita tentang proses. Ya, untuk menjadi mempelai Yeshua itu proses, bukan cuma keselamatan. Keselamatan itu pintu awal, saudara. Ya, keselamatan itu hanya pintu awal. Ya, tetapi setelah melewati pintu awal untuk mencapai rapture, maka akan ada proses. Nah, di dalam proses inilah juga ada penentuan. Ya, saudara bisa menentukan apakah mau diproses atau mau milih tetap keras hati, ya, dan diremukkan, ya, di grinding, ya. Jadi inilah yang apa itu namanya, dipilih oleh Hadassah, ya, yang saat itu Esther, yaitu untuk mau dibentuk dengan sedemikian rupa, ya, menjadi alatnya Bapak Yahweh dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, berjaga-jagalah, hari ini sudah hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi rapture, ya, karena kita sudah masuk di 3,5 cycle Shemitah pertama, ya. Pengajarannya ada di High Alert 2026, jangan remehkan. Dan ya, dan juga saudara juga bisa melihat di materi rahasia 1290 hari, 1335 hari. Kemudian Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat, karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Ya, jadi seberapa singkat, belajari rahasia 1290 hari, 1335 hari, kita dapat melihat rapture sudah sangat-sangat dekat, saudara. Ya, dengan pola Shemitah ini, maka kita bisa melihat bahwa rapture akan terjadi diperkirakan akhir Desember 2025 atau awal 2026. Yang penting berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga itu yang nomor satu. Karena dengan putaran Shemitah, dengan putaran Yobel itu tidak jauh beda, bedanya hanya 1 tahun. Ya, lebih baik berjaga-jaga di awal, ya, karena itu masuk melalui pintu keselamatan, ya, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu masuk baptisan, pembaharuan atau baptisan yang benar dengan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, dan kemudian ikutin pola akar Ibrani yang benar, berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai masuk dalam rapture. Puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.